Assalamualaikum, halo Wal. Kali ini Kawal Ikam mau berbagi tips dan trik tentang cara membuat dashboard di Excel atau spreadsheet kendali berkas. Di tutorial ini, Ikam akan dijelaskan cara mengolah spreadsheet kendali yang tersusun dari detail tanggal di tiap posisi untuk diolah menjadi dashboard sederhana yang informatif. Oke, let's begin Wal. Tambahkan 3 baris teratas untuk space dashboard. Copy rentang sel petugas, yaitu Staff Group Head Director dan Presiden Director, dan paste di sel yang dikehendaki. Info yang ditampilkan di dashboard ini adalah banyaknya berkas di masing-masing posisi, berdasarkan tanggal terupdate-nya. Untuk itu, kita perlu siapkan kolom formula untuk tanggal dan posisi terupdate. Tambahkan juga durasi di petugas terupdate jika perlu. Untuk mendapatkan tanggal terupdate, kita gunakan fungsi max. Tulis, sama dengan, fungsi max, buka kurung, lalu pilih rentang tanggalnya. Lalu tutup kurung, dan enter. Untuk last position atau posisi terupdate terakhir, gunakan fungsi match untuk mencocokkan di posisi mana tanggal terupdate. Terlebih dulu, buat sheet baru. Copy rentang sel petugas. Paste secara transpose di sheet baru, lalu labeli nomor sesuai urutan. Lalu, buat formula di sheet utama dengan fungsi match, sebagai lookup value dari fungsi VLOOKUP. Tulis, sama dengan, VLOOKUP. Buka kurung, match, buka kurung, klik tanggal terupdate, koma, rentang tanggal, koma, 1, tutup kurung. Angka 1 ini adalah tipe fungsi match, agar jika tanggalnya sama, terpilih nilai yang paling kanan. Oke dilanjut, koma, buka sheet baru tadi, blok kolom nomor dan kolom petugas. Koma, 2, koma. Angka 2 ini adalah rentang yang akan digunakan. 0, tutup kurung, dan enter. Nah, hasilnya sesuai, yaitu grup hit. Untuk durasi di petugas terakhir, gunakan nilai dari selisih fungsi today dan tanggal update terakhir, di kolom last update. Dalam fungsi if kondisional. Tulis, sama dengan, if, buka kurung, klik tanggal terupdate atau ketik H6, dikurangi, today, buka kurung tutup kurung, sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa tanggal terupdate sama dengan tanggal hari ini. Maka kita tampilkan statusnya. Dalam tanda petik, ketik today. Jika selisihnya tidak sama dengan 0 buat if kondisional lain. Tulis, if, buka kurung, copy paste, selisih tanggal terupdate dengan fungsi today. Tanda kurang dari 0. Ini adalah if kondisional di mana tanggal terupdate-nya sebelum tanggal hari ini. Lalu, koma, di sini kita akan tampilkan, sudah berapa hari tanggal terupdate-nya lewat. Tulis, ABS, buka kurung, copy paste, selisih tanggal terupdate dengan fungsi today. Simbol dan tanda petik, spasi, tulis, days ago. Tanda petik, koma. Selanjutnya, di bagian ini, kita tampilkan berapa hari tanggal update-nya dijadwalkan ke depan. Sekarang, kopas fungsi ABS barusan lengkap dengan isinya. Ubah teks yang ditampilkan, dari days ago, menjadi days later, lalu enter. Jadi, kalau ditinjau ulang, formula untuk bagian duration in last position. Ada 3 kondisi, terhadap fungsi today, atau fungsi tanggal hari ini.
Yang pertama, jika tanggal terupdate adalah hari ini. Yang kedua, jika tanggal terupdate sudah lewat. Dan yang ketiga, jika tanggal terupdate masih akan dijadwalkan. Nah, di sini terlihat bahwa tanggal terupdate-nya sudah lewat 21 hari yang lalu. Sekarang tinggal generate ke bawah. Sekarang kita tes apakah 3 kolom formula tadi bekerja dengan benar jika kita entry tanggal di salah satu posisi. Misal di kolom posisi presiden director kita entry tanggal hari ini. Gimana wow? Ya, ternyata kita lihat formulanya bekerja. Kita coba entry tanggal lain setelah tanggal 22 Juli. Tanggal 23 Juli misalnya. Oke, statusnya berubah menjadi 1 hari setelah hari ini. Selanjutnya kita akan rumuskan dashboard-nya. Untuk yang staff, kita gunakan fungsi COUNTIF. Tulis, sama dengan COUNTIF. Buka kurung. Pilih rentang atau kolom last position. Tekan tombol F4 untuk mengunci rentang atau kolom tersebut. Lalu, koma. Klik D1, atau sel yang bertulis staff. Tutup kurung, lalu enter. Generate atau tarik ke kanan ke posisi lainnya. Nah, sampai di sini sudah selesai wow. Ikam bisa tambahkan, tanggal hari ini, ubah tampilan, dan sebagainya. Ikam bisa pakai fungsi today untuk menampilkan tanggal hari ini. Dan biar mata kada silau dan lebih kekinian, bisa juga Ikam ulahkan ke dark mode, atau mode gelap. Nah, pokoknya Ikam atur-atur sorangan lah, sesuai keperluan Ikam wow. Oke cukup dulu wow. Jangan lupa, like, share, subscribe dan nyalakan lonceng Ikam biar ada notif kalonya ada video baru dari Kawal Ikam. Makasih walae. Wassalamualaikum.